Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sepoluan Smart OK. Kali ini adalah sangat berbahagia karena kedatangan alumni Sepoluan. Sepa 6 tahun 1989-1990. Kebanggaan Poluan Indonesia. Ibu Irjen Pol Dr. Juansi SH.M.Hum. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah Ibu. Kami juga sangat bersyukur Ibu berkenan hadir di podcast Sepoluan. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ini Bu, kebetulan Ibu, ini adalah tepat di tanggal 24 Januari 2025, 41 tahun yang lalu Sepoluan lahir. Dan salah satu alumninya adalah Ibu. Luar biasa, di tanggal 24 Januari Ibu berkenan hadir di ulang tahun Sepoluan. Kira-kira Bu, di hari lahir Sepoluan ini, apa yang akan Ibu katakan untuk Sekolah Polisi Wanita? Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas ridho Allah kita bisa berada di Sepoluan di sini, sudah luar biasa majunya. Ada podcast juga ya, bukan Sepoluan Selamat, baik sekali inovasinya. Terima kasih. Jadi sudah 41 tahun ya Sepoluan, tidak terasa. Dan buka Sepoluan ini sudah Sepoluan yang keberapa nih ya? 13 Ibu. 13 ya, luar biasa, 13 selama 1 tahun ya. Jadi alhamdulillah selamat dan sukses Sekolah Polisi Wanita dan juga para komandan-komandan Sepoluan yang pada masanya ya. Sekarang Bu Ratna yang melanjutkan. Alhamdulillah banyak sekali inovasinya. Selamat Ibu, bangga karena dulu kita pernah berjuang juga di sini. Ya, siswanya di sini dan juga tugas pertama di sini. Dan setelah berapa tahun kebetulan Ibu pensiun 2 tahun yang lalu. Jadi kesini lagi sudah banyak berubah ya di sini. Jadi alhamdulillah selamat ya. Jadi Sekolah Polisi Wanita dengan motonya Smart OK ya. Siap. Sudah oke betul nih. Mudah-mudahan terus ya berinovasi. Karena kita punya tanggung jawab ya untuk bisa bagaimana mendidik para siswa sebagai calon-calon penerus Poluan Republik Indonesia ke depan. Jadi pengalaman-pengalaman dulu, kekeluarganya sangat bagus di sini, saling mendorong, saling mensupport. Kemudian kebersamaannya apa adanya, tapi tetap kita ada kesempatan untuk mengembangkan kapasitas sehingga banyak, tidak saja Ibu saya tapi yang lain juga banyak yang berhasil ya. Dan ini tentu mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adik para pembina yang masih ada di sini. Kita jadi pembina jangan patah semangat, harus tetap semangat ya adik-adik pembina di sini karena peluang ke depan sangat begitu besar. Pak Pimpinan Polri juga memberikan peluang sangat besar kepada Poluan. Jika bakalnya di sini tidak hanya siswa saja, tapi seluruh pejabat utama dipimpin oleh bekas Poluan, para pembina tetap semangat dan banyak juga ya yang berhasil selamat ya. Kemarin ada siapa tuh AKBP Uni mendapatkan Poluan yang berintegritas ya. Hugeng Award. Hugeng Award ya. Luar biasa. Ini dari pendidikan ternyata bisa menginspirasi yang lain dengan ketekunannya, keseriusannya, kemudian profesionalismenya sebagai pendidik, bisa menginspirasi yang lain, tidak saja di operasional, ternyata pendidikan juga bisa memberikan kontribusi kepada lembaga ini dan juga kepada masyarakat. Selamat dan mudah-mudahan ke depan Poluan sesuai dengan motonya Smart OK itu semakin oke dan menjadi pusat pendidikan yang memang sangat mendunia nanti ya. Siap Ibu. Bekas Poluan kan sudah sering ke luar negeri, jadi oleh-olehnya disampaikan kepada stafnya, pada pejabat utama, para pembina, juga para siswa. Lebih go internasional lagi. Siap, Ibu. Ibu izin, selama menjadi Poluan tentu saja suka dan duka pasti banyak kan ya Bu? Betul kan Bu ya? Tetapi ini kalau yang duka nggak usah diceritain kali ya Bu ya. Tetapi kira-kira kiat-kiat Ibu selama bertugas menjadi Poluan ini sampai pada titik puncak ini supaya menjadi inspirasi bagi poluan-poluan yang lain, kira-kira apa Bu? Ya, yang pertama memang kita harus menjaga kesehatan, itu yang penting ya.
Kesehatan itu mungkin sangat mahal karena itu dari titik kita untuk maju, tentu kita harus jaga sehatnya. Kemudian juga kita ibadahnya Oh, ibadah. Nah, harus ini kuat nih, lagi ya. nih. Ya kemana lagi kita bermohon ya kepada Yang Maha Kuasa, gitu harus lebih kuat lagi. Jadi kadang-kadang kan kita di Sepolon kita nggak akan menyangka ya akan bisa ternyata peluang-peluang yang diberikan pimpinan bisa kita Ambil ya, Bu. jalankan. Iya kita dapat mendapatkan peluang ini juga karena kita ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Betul ya, Bu. Kemudian jangan lupa juga sih kita juga harus terus mengembangkan kapasitas. Makanya dulu Sepolon kita sekolah aja kadang-kadang ya. Kita harus sekolah bahasa, sekolah apa. Dan ini jangan lupa bukan Sepolon nanti para pembinanya di sekolahin juga ya. Ada Dikbang Spes apa gitu. Jangan sampai lupa itu. Ya. Karena kita mungkin nanti lupa di pendidikan. Lupa sekolah ya. Lupa sekolah. Padahal nanti kan tidak selamanya akan di Sepolon terus ya. Dan mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bu Kasepolwan ini para pembinanya, pejabat utamanya juga terus semangat sekolah, baik yang sekolah yang ada di internal Polri maupun yang di luar ya. Sudah dikasih contoh kan, Bu Kasepolwan sudah S2, sekarang tinggal S3 nih. Nah, yang karena memang dinamika perkembangan masyarakat itu kan semakin tinggi sehingga kita harus imbangi dengan intelektual kita dan kita harus bisa memahami bagaimana di era sekarang, di era keterbukaan ini dan harus kita imbangi dengan pendidikan tentunya. Pendidikan, pelatihan, baik yang di dalam maupun di luar. Dan dulu pun kita semua kadang-kadang bisa enggak ya kita kemana. Tapi ya alhamdulillah kita tekun, sabar, itu sabar. Kita bersama-sama sehingga ada kesempatan sekolah, ya sekolah. Kemudian ya terima kasih juga para pimpinan komandan sekolah yang memberikan kesempatan. Dan selama ini pun kita memang harus itu ya, harus membina terus, meningkatkan kemampuan diri. Sehingga manakala kita ditempatkan di mana saja kita sudah memiliki kapasitas, kapasitas, kompetensi yang kita miliki banyak diperlukan di berbagai bidang. Insya Allah Polwan bisa di mana saja kalau kita terus menjaga integritas dan meningkatkan kapasitas kita. Ibu sehat terus beribadah, meningkatkan kapasitas. Tapi saya lihat Bu, Ibu tuh kan kegiatannya banyak, terus sehat, bugar gitu. Terus kayaknya awet muda, tips-tipsnya selalu Kak kita nih kan bagi yang junior nih Bu, yang sangat sulit kan gitu ya. Ngikutinya kayaknya susah nih Bu. Nah, untuk awet muda, kemudian ibadah, kadang-kadang ada yang mengatakan aku ya wis ibadah, wis apa, tapi ternyata tadi kalimat yang saya dapat sabar ya Bu. Oh, sabar gitu. Nah, ini Bu, tadi terkait dengan sabar, dengan ibadah dan sebagainya Bu, saya cuman ingin mengatakan bahwa selain kesabaran tadi mengembangkan kapasitas. Nah, Ibu mengatakan pengembangan kapasitas. Kira-kira kapasitas di sini yang Ibu maksud yang bagaimana, Bu? Ya. Jadi gini, kita ini kan kadang-kadang sudah merasa bisa ya, merasa mampu. Iya. Padahal ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita pelajari ya. Ya. Oleh karena itu pendidikan di Polri ini sudah cukup bagus ya. Dan cukup lagi sudah bagus ya karena berbagai fungsi sudah melaksanakan pengembangan kapasitas sesuai dengan fungsinya. Dari 5 fungsi operasional maupun di pembinaan, semua ada pendidikannya di bangsa. Nah itu mudah-mudahan kita bisa ikuti. Itu yang ada di internal kita. Nah di luar pun kita harus terbuka juga bahwa di masyarakat pun kemampuan akademik itu juga akan diuji ketika kita berhadapan dengan masyarakat. Oleh karena itu jangan lupa kita untuk ya kita sudah bisa mengambil S2 ya, mungkin nanti S3 semua bisa karena kita harus siap sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat sebagai penegak hukum, apalagi nanti ke depan mudah-mudahan siswa ini juga disampaikan ya kepada siswa untuk selalu semangat. Ya tidak saja yang di internal tetapi juga yang di luar ya. Di luar pun itu pun banyak, ada yang beasiswa, ada yang mungkin mandiri itu kan. Yang penting ada satu kemauan kita untuk terus membina mengembangkan kemampuan kita itu melalui pendidikan yang memang tidak saja kepolisiannya tapi juga secara umum. Pastilah kalau ada kita mengambil pendidikan atau sekolah-sekolah di luar pun kita ada manfaatnya untuk tugas-tugas kita. Terus ini Bu, kadang-kadang saya juga melihat selain dalam berkarir, kayaknya Ibu juga beruntung juga dalam berkeluarga. Saya lihat, aduh punya suami juga. Kayaknya gimana nih Bu, giat-giat supaya rumah tangganya juga harmonis nih Bu. Gimana nih Bu, untuk kami ini Bu, kadang-kadang apalagi banyak nih Bu polwan-polwan yang akan berumah tangga supaya mereka selain
dalam berkarir, berumah tangga juga harmonis gitu. Saya lihat Bapak kayaknya sayang banget sama Ibu gitu. Alhamdulillah, semoga ya. Iya, Semoga gitu. tetap Tetap sayang kan gitu. sayang. Ya, kita memang harus bisa mengimbangi itu ya. Apalagi dulu berat sekali ya, perasaan berat sekali karena keluarga jauh, setiap minggu berpisah gitu kan. Jadi harus kita manage betul di manajemen tingkat tinggi nih karena tingkat dewa tingkat dewa. Karena juga perlu biaya ya. Nah, jadi artinya sedikitnya mungkin bisa menginspirasi pada adik-adik Poluan yang masih aktif bahwa tantangan itu bisa kita atasi manakala kita ada kesepakatan, ada support yang besar dari keluarga ya. Jangan sampai kita berada di zona nyaman terus. Nah, kalau itu. kita berada di zona nyaman tuh malas-malas karena sudah cukuplah saya, sudah cukup rasanya, sudah penghasilan sudah banyak, suami sudah banyak, sudah cukup, malas dia mengembangkan karirnya gitu kan. Nah, terlalu cepat puas dia. Padahal kalau suami mensupport, tidak ada halangan lah. Kalau ada keluarga kita masih tetap bisa berkarir. Yang penting suami ya, suami surgaku ya suami. Ya, surga bagi istri-istri. Jadi jangan sampai kita melawan suami ya. Melawan suami. Karena itu ridhonya suami itu sangat besar untuk karir kita ya. Jadi ya sekarang sudah pensiun, kesempatan lah sekarang kita untuk mendampingi gitu kan ya. Olahraga sama-sama, kita kadang-kadang kita bisa facial sama-sama gitu kan. Berupayalah untuk selalu bersama-sama. Dulu tugas tinggal terus kan. Gitu. Ya sekarang kita berupaya dekat. Bisa lah insya Allah Poluan bisa memanage itu ya, untuk yang penting ada kemauan dan support dari suami. Yang saya garis bawahi zona nyaman. Tadi ada kata-kata Poluan jangan terlena di zona nyaman. Kira-kira yang kami dapatkan bahwa Poluan jangan berdamai dengan zona nyaman. Apa yang harus dilakukan kita sebagai Poluan jangan di zona nyaman ini yang harus kita lakukan. Nah, di mana zona nyaman ini kadang-kadang membuat kita malas. Nah, membuat kita merasa tidak mau berbuat sesuatu. Kemudian malas bergerak dan sebagainya. Nah, untuk itu kami mohon kepada Jenderal, kira-kira untuk Sepoluan ini ke depannya supaya lebih baik lagi, pola-pola apa yang harus kami lakukan dalam memberikan motivasi kepada peserta didik agar tujuan yang dikendalikan oleh Bapak Kemdiklat pendidikan ini adalah mengutamakan moralitas, tetapi para peserta didiknya jangan sampai terlena di dalam zona nyaman. Mungkin ada pola-pola kurikulum atau pola-pola model-model pembelajaran yang mungkin saja bisa diberikan kepada para peserta didik yang selama ini Jenderal bisa lakukan, yang sudah dilakukan, diterapkan selama Jenderal menjadi pengajar di beberapa universitas. Gimana Jenderal pengalamannya diterapkan di Sepoluan? Sangat berat ya kalau yang orang sudah di zona nyaman itu ya kayak dulu lah. Mungkin kalau mau di zona nyaman cukup saja lah di Jawa Timur aja bolak-balik jadi apa di sana. Karena mungkinnya sudah senang lah dengan keluarga dekat. Tapi kalau kita merasa masih sanggup dan untuk bisa maju dan kita punya potensi untuk maju, kita tinggal bagaimana izin kepada suami, keluarga ya, kalau yang bersuami ya. Karena penting sekali, jangan sampai kita memaksakan diri keluar dari zona nyaman misalkan, tapi tidak ada persetujuan dari suami, akhirnya kan pasti ribut terus gitu kan. Nah, yang harus dihindari itu. Kalau sudah sepakat, diizinkan untuk maju, dimanapun pasti bisa ya. Jadi memang ada pendidikan karakter, penting ya, ada pendidikan karakter. Bagaimana kita pendidikan karakter ini ya? Dimulai dari pimpinannya, ada leadership ya. Kalau kita di sana mengajarkan tentang strategic leadership, khusus di bidang education ya. Mungkin di pendidikan policy education ini ada strategic leadershipnya seperti apa. Ya kita kepikiran memberikan contoh. Saya mungkin sebagai pimpinan Poluan, kalau mau nyaman, sudah senanglah suami sudah memenuhi kebutuhan kita, anak cucu sudah ada, sudahlah, sudah santai-santai aja kan bisa saja. Tapi ternyata bukan Sepoluan kan bisa. Ada keluarga, udah nyaman lah di rumah, masih mampu memberikan motivasi, memberikan mengerahkan segala kemampuannya untuk menginspirasi yang lain kan. Itu dari salah satu contoh strategic leadership education, policy education ini penting dari ini. Nah itu yang selalu diajarkan. Jadi kita ada trik-trik kita dalam leadership, kita mengajak mereka ya, mengajak terus berinovasi dan mereka mau. Kalau mereka tidak mau ya susah ya. Jadi ini salah satunya. Jadi kita lah sebagai leader harus mampu bisa mengajak mereka berinovasi, berubah.
Ya berubahnya apa? Oke, sekarang kita tanamkan karakter kita sebagai penegak hukum, pelindung pengguna masyarakat itu. Di samping kita harus bekerja untuk masyarakat, juga kita harus mengurus keluarga kan. Ya, Nah, betul, betul. kalau keluarganya sudah nyaman, kadang-kadang malas gitu kan. Mari kita lah sama-sama bahwa kita mampu, perempuan mampu ya. Kenapa sekarang kita kedepankan? Apalagi peluang dari pimpinan bahwa bagaimana pimpinan mensupport Polwan untuk bisa maju, itu sudah dibuktikan. Pak Kapolri sendiri kan sudah banyak sekali memperhatikan Polwan itu dengan menduduki berbagai jabatan-jabatan strategis. Bahkan beliau memenangkan semacam award dari IAWP bahwa beliau sangat memperhatikan. Nah, kita sendiri yang di sini Polwan lebih ini lagi, harus lebih besar lagi karena kita merasakan kan. Contoh aja, langsung aja praktis. Kita ini kan praktisi kan. Ya, praktisi kepada mereka, kepada para siswa. Ke depan siswa meskipun berkeluarga masih bisa berpeluang. Asal jangan kita cukup puas di situ saja, terus berkembang. Yang penting komitmen keluarga. Suami mensupport karena ridho suami itu juga pentingnya. Kita rasakan. Dibayangkan kalau tidak ada ridho, aduh pasti ngomel-ngomel. Suami kesepian apa. Itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai di rumah tidak baik. Kita baik di masyarakat, padahal di rumah tidak baik, gitu kan? Nah, itulah di strategic leadership in police education. Nanti Polwan bisa menerapkannya. Itu coba mengajak mereka. Ayo kita maju, membuat suatu kegiatan yang berkarakter, artinya harus peduli, ya kan? Tadi saya sampaikan harus peduli. Ada award is other, ada saling menghormati. Kita dibiasakan dari sekarang. Ayo kita maju ke depan nanti karena kita akan harus staff kita. Jadi masih yang lembe begini, ayo kita dorong mereka. Siswa satu-satu bisa kita lihat. Nah itu kita mengajak mereka untuk maju, untuk berubah kan. Itu ada untuk transformative leadership itu mengajak kita berubah. Dimulai dari Bekas Polwan, para pejabat utamanya, para pembinanya, ditekankan itu. Ayo kita ajak mereka untuk selalu menata hatinya dan kita harus berubah. Jangan sampai kita selalu puas pada prestasi yang ada di situ, terus berkembang. Kita yang memulai itu. Berarti pembinaan dalam bidang kurikulum terutama terkait dengan pendidikan karakter generasi ya. Nanti kami akan catat, nanti kami akan sampaikan kepada para pejabat utama apa saja yang harus kami lakukan dalam mengembangkan kurikulum terkait dengan bagaimana pembinaan pendidikan karakter. Oke Jenderal, terima kasih kehadirannya terkait dengan tetap ulang tahun Sepolwan ini. Kata-kata bijaknya untuk Sepolwan apa Jenderal? Yang pertama tentu selamat ulang tahun Sekolah Polisi Wanita yang ke-41. Semoga ke depan Sepolwan lebih oke lagi ya, karena smart lebih oke lagi, lebih mendunia, lebih modern tentunya, dan lebih berkarakter dengan moral yang tinggi. Kalau kita itu excellent with morality ya, excellent with morality, sama seperti di UNER itu ya. Excellent with morality artinya kita berprestasi bagus dengan moral yang baik, selalu itu tekankan. Boleh kita maju berprestasi baik dengan moral yang baik, apalagi sesuai dengan Pak Kalimat ya, pendidikan moral. Jadi Sepolwan excellent with morality. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih.